Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan belajar tentang struktur tubuh tumbuhan. Apa aja sih yang perlu kita pelajari tentang struktur tubuh-tumbuhan itu? Nah, yang perlu kita pelajari, yang pertama ada organ, yang kedua ada jaringan-jaringan penyusunnya. Langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Nah, organ itu terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada akar. Nah, akar ini untuk menyerap air dan mineral dari tanah, sekaligus berfungsi sebagai jangkar untuk menancapkan tubuh tumbuhan agar kokoh berdiri. Yang kedua ada batang. Batang ini memberikan dukungan struktural utama. Batang juga berperan sebagai jalur vital untuk mengangkut zat penting dari akar menuju daun dan sebaliknya. Terus yang ketiga ada daun. Nah, daun ini sebagai pabrik energi bagi tumbuhan. Daun adalah lokasi utama berlangsungnya fotosintesis dan pertukaran gas penting untuk kehidupan. Oke, nah ketiga organ ini bekerja sama untuk memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan tanaman. Jadi ketika di antara ketiganya ini mengalami kerusakan, maka fungsi tanaman tidak akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya ada struktur dan fungsi akar. Nah, struktur akar itu yang pertama ada epidermis akar. Epidermis akar ini adalah pelindung terluar dan tempat rambut akar melakukan penyerapan air dan nutrisi secara efisien. Jadi di akar itu tuh terdapat seperti rambut-rambut itu. Nah, itu tuh untuk menyerap air. Terus yang kedua ada korteks. Korteks ini adalah lapisan tebal yang berfungsi sebagai area penyimpanan utama untuk cadangan makanan dan air. Terus yang ketiga ada epidermis. Nah, epidermis ini sebagai pos pemeriksaan secara selektif mengatur air dan mineral yang akan masuk ke jaringan vaskuler atau silem. Nah, yang terakhir ada silem dan floem. Mereka berdua ini adalah jaringan pengangkut. Kalau silem itu membawa air dari tanah ke atas. Sementara floem itu mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Begitu. Selanjutnya ada jaringan pengangkut pada air. Nah, ini ada bentuk-bentuk jaringannya ya, maksudnya urutan-urutan jaringannya. Yang pertama ada epidermis, terus yang bagian kedua ada korteks, yang ketiga ada epidermis, dan yang terakhir ada silem dan floem. Selanjutnya struktur dan fungsi batang. Nah, batang ini berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan. Nah, batang itu terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada epidermis batang. Epidermis batang itu adalah lapisan pelindung luar yang membantu mengurangi kehilangan air sekaligus melindungi dari kerusakan fisik. Terus yang kedua ada kambium, yaitu jaringan maristem lateral yang bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder, memungkinkan batang membesar dan bertambah kuat. Terus yang ketiga ada silem dan floem. Silem dan floem ini merupakan saluran utama untuk transportasi zat. Kalau silem itu mengalirkan air dari bawah ke atas, kalau floem itu mengangkut gula dari daun ke bawah, jadi menyebarkan hasil fotosintesisnya tadi ke bawah. Terus yang terakhir ada paridem. Paridem adalah lapisan pelindung sekunder yang menggantikan epidermis pada batang yang menua dan berkayu. Oke, next selanjutnya ada struktur dan fungsi daun. Nah, daun itu sudah tak asing lagi sebagai tempat untuk berfotosintesis. Nah, struktur daun itu yang pertama terdiri dari epidermis atas dan bawah. Dilapisi oleh kutikula melindungi bagian dalam dan mengatur laju penguapan air. Terus yang kedua ada jaringan palisade, yaitu sel-sel padat dengan kloroplast terbanyak, menjadikannya lokasi utama terjadinya fotosintesis. Nah, yang kedua ada jaringan spons atau bunga karang, yaitu memiliki banyak ruang udara untuk memfasilitasi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen.
Terus yang terakhir ada stomata. Nah, stomata ini adalah pori-pori kecil yang dikelilingi sel penjaga, berfungsi krusial dalam mengatur masuk gas dan keluar masuknya gas dan uap air. Selanjutnya ada organ reproduksi tumbuhan. Nah, organ reproduksi tumbuhan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bunga. Bunga ini mengandung struktur reproduksi termasuk benang sari dan putik sari sebagai alat untuk penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua ada buah. Buah itu adalah berkembang dari bakal buah. Fungsi utamanya adalah melindungi biji yang sedang berkembang dan membantu penyebarannya ke lokasi baru. Terus yang ketiga ada biji. Nah, biji ini sebagai alat reproduksi yang mengandung embrio kecil, kotiledon dan endosperma untuk perkecambahan. Nah, organ-organ ini memastikan kelangsungan spesies tumbuhan dari generasi ke generasi, begitu. Nah, ini ada bagian-bagian bunga seperti ada sepal, petal, stamen, dan pistil. Selanjutnya ada sinergi organ dan jaringan atau kerjasama antara organ dan jaringan, begitu. Yang pertama sebagai transportasi air. Akar menyerap air dari mineral yang kemudian diangkut melalui silam batang menuju daun. Yang kedua ada produksi makanan. Daun mengubah energi matahari, air, dan CO2 menjadi glukosa melalui fotosintesis. Terus yang ketiga ada kelangsungan spesies. Nah, kelangsungan spesies ini adalah seperti bunga, buah, dan biji yang tadi sebagai alat reproduksi ya, memaksikan reproduksi seksual dan penyebaran genetik. Terus yang terakhir ada distribusi nutrisi, yaitu floem, mengedarkan hasil fotosintesis ke semua bagian tumbuhan termasuk akar dan batang. Begitu. Selanjutnya ada terakhir kesimpulan. Tubuh tumbuhan yang terstruktur dan terorganisir itu akan memberikan pertumbuhan yang baik dan tanaman itu akan berkembang dengan sempurna jika salah satu dari struktur tubuh tumbuhan tersebut mengalami kerusakan, maka proses pertumbuhan pada tanaman itu akan terhambat atau bahkan dapat membuat tanaman itu menjadi mati. Begitu. Nah, setiap organ dan jaringan dari ujur akar hingga pucuk daun memiliki peran spesifik yang saling mendukung menciptakan sistem yang tangguh dan efisien. Begitu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.